selamat pagi Bapak. Dan kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan ya Bapak Ibu. Kita masih merasakan kasih kemurahan Tuhan sampai detik ini. Dan kita bersyukur bahwa kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Amin. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau menghadap Allah yang senantiasa kita sembah, Allah yang Maha Kudus. Biarlah pagi hari ini kita tanggalkan segala beban kita tanggalkan segala pergumulan kita. Mari kita menghadap Dia dan kita mau menikmati hadiratnya di pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian ini bersama-sama, Kau Allah yang kudus. Di tahta suci
angkat saja pujikan pujian ini. Amin Tuhan. Sebab Kau hanya Allah yang kudus, Kau yang termulia Tuhan. Amin. Hambanya yang terkasih kepada Pendeta Saud Sihombing untuk membuka ibadah kita pagi hari ini dalam doa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini. Kesempatan yang indah bagi kami untuk menyembah dan memuji Tuhan. Bahkan saat ini kami boleh Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan juga biarlah Tuhan Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah kami dan juga di hati kami, sehingga kami merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Ketika firman Tuhan akan ditaburkan nanti, kami boleh dikuatkan kembali, kami boleh dipulihkan kembali, sehingga kami boleh mempunyai semangat yang baru. Biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa menolong kami, supaya ibadah ini boleh berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan juga kami mau menyatakan doa kami seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Mari kita bersama-sama mengatakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jalanlah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, terima kasih Pak Saud. Dan silakan duduk Bapak Ibu. Masih tetap bersemangat untuk memuji, memuliakan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Amin. Dan sebelum saya memberikan kesempatan untuk jemaat untuk menceritakan cinta kasih Tuhan, menceritakan kesaksiannya, kita akan sama-sama angkat pujian ini, Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita bersemangat memuji Dia. Amin. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Pencipta dunia, kehadiran
silakan duduk Bapak Ibu, dan waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Ibu yang mau menyampaikan kesaksiannya. Monggo. Yang ada di Zoom mungkin. Ya, kalau belum ada, saya coba mau menceritakan kesaksian saya Bapak Ibu. Seperti yang pernah saya ceritakan dan juga Pak Alex juga sampaikan bahwa kan memang sudah tidak diperpanjang lagi di Kalam Kudus ya Bapak Ibu. Cuman ya selama nggak di Kalam Kudus tuh Pak Alex mengisi waktunya tuh dengan kuliah, dengan ya ada pelayanan juga, kadang ke Disduk Capil bolak-balik bantu ya melayani orang-orang yang istilahnya membutuhkan surat menyurat di sana, puji Tuhan. Dan beberapa waktu lalu, sekitar 1 bulan lalu, temennya dulu di Inti itu tiba-tiba menghubungi dia. Dulu sebenarnya namanya Pak Chandra Silitonga ya Bapak Ibu. Dia ini dulunya guru agama di SMK Negeri 21, SMK Negeri 1 Bandung di Wastu Kencana. Terus saya nggak tahu gimana ceritanya, dia itu diangkat jadi penyuluh dari Kementerian Agama, dan posisinya di SMK 1 ini kosong kayaknya. Saya nggak tahu dia apa dipindah atau gimana, kurang tahu jelas. Cuman tiba-tiba dia telepon itu, dia meminta Pak Alex untuk menggantikan dia mengajar di SMK Negeri 1 ini Bapak Ibu. Jujur pas saya dengar itu, loh ini kan pas istilahnya udah tanggung sekali ya Bapak Ibu. Semester 1 ini juga udah on the way mau berakhir juga karena udah mau ujian segala macem. Tapi dia tiba-tiba dapat tawaran seperti itu. Dan memang satu hal yang dia sampaikan ke saya, memang tidak dibayar Bapak Ibu, karena ya seperti kita ketahui kalau di sekolah negeri itu kalaupun dibayar juga nunggu tanda kutip bantuan operasional sekolah. Pak Alex berat nyampein ke saya karena memang gak dibayar, tapi saya dalam hati udah gak apa-apa, terima aja, gak masalah. Percaya kalau sampai detik ini Tuhan memelihara kehidupan keluarga kita, gak masalah kok. Saya tetap percaya Tuhan pasti tetap pelihara. Walaupun istilahnya gak dibayar gak apa-apa. Lagian kasihan anak-anak seumuran di SMA itu sungguh-sungguh sangat membutuhkan bimbingan ya Bapak Ibu. Bimbingan iman tentunya, supaya mereka benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi udah terima aja, dan puji Tuhan kemarin sempat udah 2 kali ya, 3 kali ke sana. Pertama kali itu perkenalan, yang 2 minggu lalu itu memastikan istilahnya tempat belajarnya, karena kalau di sekolah negeri itu kadang kan mereka kalau hari Jumat itu yang agama seberang itu belajar agamanya, dan agama Kristen itu diberikan di hari Jumat. Cuman tempatnya itu kadang mereka persulit Bapak Ibu. Sempat minta koordinasi dengan tetangga sebelahnya, gereja GPIB Betel. Cuman ya saya juga nggak ngerti lah ya, mungkin karena aturan gereja mereka belum memberikan tempat. Padahal sempat melobi Pak Alex ke majelisnya juga yang sama-sama anggota PGPK, cuman nggak ngerti gimana. Ya mohon doanya aja buat mereka juga Bapak Ibu, supaya mereka juga diberikan istilahnya kemudahan untuk belajar agama Kristen, karena kasihan sekali ya kadang anak-anak yang di sekolah negeri itu pengen belajar tentang Tuhan tapi ya dibatasi lah istilahnya. Ya intinya ya saya bersyukur kalau Tuhan tuh saya nggak habis pikir benar Bapak Ibu kok apa sih di tengah waktu yang istilahnya nggak masuk akal gitu, tahun ajaran baru udah ya istilahnya udah mulai berapa bulan, tapi baru dikasih kesempatan, baru ya istilahnya Tuhan bukakan tuh ya di luar nalar aja gitu, di luar nurul kalau orang sekarang bilang gitu. Ya puji Tuhan, ya berdoa aja biar istilahnya Pak Alex maksimal dalam melayani Tuhan, dimanapun dia ditempatkan, apapun tantangannya, saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan beliau. Amin. Ya, sebelum diberikan kesempatan kepada yang lain, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian berikutnya, Allah sumber kuatku. Kita bersyukur kalau kekuatan yang kita hadapi, masalah-masalah apapun yang kita hadapi, kekuatan itu selalu tersedia dari Tuhan. Kekuatan itu selalu
diberikan kepada Tuhan bagi kita semua yang percaya dan mengasihi Dia. Oh, Pak Yopi mau bicara. Oh iya, silakan Ya, Bapak. cuman mau, Silakan. ya, enggak, karena ini kan GPB Battle ya, di Wastu Kencana kan, Betul Bapak. ya, jadi kalau di situ, eh, kalau majelisnya yang mengajar itu, atau majelis yang ada di sana, itu dekat sama saya, kan saya latar belakangnya kan GPB, kalau papa saya kan GPB Battle, kalau mama saya itu Maranatha, jadi kadang-kadang kami suka ke Maranatha artinya. Nah, jadi kalau menurut saya, tolong sampaikan saja, bilang Ratu aja. Baik Bapak. Perkenalkan nama saya, Ratu bilang waktu acara di GPB Battle itu, pas saya datang juga ke sana. Jadi, sehingga pendeta yang digantikannya itu saya kenal juga. Jadi, tolong sampaikan salam aja bilang. Baik Bapak. Supaya Alex bisa dibilang, ya, itu kantornya di belakang. Di situ ada anak-anak Kambon juga. Iya ya. Jadi, sampaikan salam aja juga. Jadi, Baik. terima kasih. Baik Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan mari kita mengangkat pujian ini Bapak Ibu. Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Amin Tuhan. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Amin. Tuhan yang akan terus menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Dan silakan Bapak Ibu, barangkali masih ada yang mau menyampaikan kesaksian. Oke, kalau belum ada, nggak apa-apa Bapak Ibu, ditunggu ya minggu-minggu mendatang. Dan kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan kita bersyukur kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita sedetik pun. Walaupun mungkin ada pergumulan, ada lembah kekelaman yang harus kita lewati yang diizinkan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan ada di sana beserta dengan kita untuk kita sama-sama melewatinya Bapak Ibu. Dan saya rindu Bapak Ibu
untuk mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian ini, Yesus Engkau Juru Selamatku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, haleluya, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya, amin Tuhan, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku. Jemaat saja pujikan pujian ini. Amin Tuhan. Yes Tuhan, amin Tuhan.
Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan, saya persilakan. Besar setiamu Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu atas hidup kami. Kau selalu berkati dan pelihara hari-hari kami, selalu ada di dalam perlindungan, kasih setia dan kemurahan hati-Mu. Benar bahwa kami hidup dalam anugerah Tuhan. Terima kasih untuk semua, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berserah diri kepadamu agar kami bisa mendapatkan hal-hal yang berguna bagi pertumbuhan iman kami, sehingga kami semakin mengenal Engkau dan hidup di dalam ketaatan, kesetiaan, dan juga hidup di dalam keyakinan iman bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami, tidak pernah melepaskan kami. Urapi hamba-Mu dan biarlah Engkau berkata-kata melalui dirinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, selamat siang Bapak Ibu, selamat siang pagi ya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ini dari beberapa bagian ayat firman Tuhan, tapi kita mulai membaca dari 1 Tawarikh. Ini lagu yang istri saya sering nyanyikan kalau dia pimpin pujian. 1 Tawarikh pasal yang ke-4 ayat 9 dan 10. 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 dan 10 ini terkenal dengan doa Yabes. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya saya pernah berkhotbah, maksudnya khotbah sebelum ini, saya menyampaikan dengan tema Tuhan Yesus peduli. Itu berkisah tentang Tuhan Yesus mengabulkan permohonan seorang perwira agar hambanya disembuhkan. Hambanya yang sudah sakit kronis, kemudian perwira itu mengutus bawahannya untuk meminta kesembuhan, dan Tuhan Yesus pun menyembuhkan hambanya itu. Dan yang kedua, Tuhan Yesus menghidupkan kembali seorang anak muda yang telah meninggal, yang sedang diusung ke pemakaman di pintu gerbang kota Naim. Pemuda itu adalah anak satu-satunya dari seorang janda. Dan Tuhan Yesus menghampiri keranda yang sedang diusung, dan Tuhan Yesus menyembuhkan anak itu tanpa ada permintaan dari orang tuanya. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus membiarkan Yohanes Pembaptis di penjara. Dan bahkan kemudian dia mati dengan mengenaskan karena dipenggal oleh Herodes. Nah, jadi ada 3 peristiwa di mana satu, Tuhan Yesus peduli melakukan permohonan seorang yang hambanya sakit. Satu lagi, Tuhan Yesus begitu respect, tanpa diminta dia menyembuhkan seorang, membangkitkan seorang yang sudah mati. Di bagian lain, dia seperti membiarkan Yohanes Pembaptis di dalam penjara dan bahkan sampai mati di sana dengan cara yang bagi zaman sekarang itu sudah ya tidak masuk akal gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya juga akan membawa kita kembali kepada firman Tuhan yang hampir-hampir sama. Nah, kenapa saya mengambil bagian-bagian seperti ini? Supaya ada keseimbangan di dalam kita berpikir, di dalam kita beriman tentang bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam diri seseorang, tidak serta-merta sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang-orang itu sendiri.
Nah tadi kita sudah melihat ada Yabes disebut tadi. Nama Yabes itu sebetulnya artinya adalah dari kata waktu dia lahir. Dikatakan bahwa waktu dia lahir itu ibunya sangat kesakitan sehingga namanya dijadikan Yabes. Ya pada zaman dulu itu sering orang memberi nama anaknya sesuai dengan waktu peristiwa sekitar dia melahirkan. Dan diharapkan nanti anak itu seperti itu. Tetapi kalau ini bukan diharapkan seperti itu, melainkan karena memang ibunya kesakitan sehingga diberi nama Yabes. Jadi ini adalah nama yang negatif, nama yang melekat pada dirinya. Bahwa dia itu adalah orang yang lahir kesakitan, ibunya kesakitan. Sehingga nama itu melekat pada dia sekarang bahwa dia ini adalah anak yang membawa kesakitan. Dengan kata lain Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, latar belakangnya itu adalah latar belakang seorang yang pahit. Ibunya sedang kepahitan ketika dia mau lahir, sehingga diberilah namanya Yabes. Jadi ini negatif, nama itu negatif, nama itu buruk, nama itu tidak mencerminkan sesuatu yang baik, yang tidak mencerminkan sebuah pengharapan yang besar, karena namanya disebut kesakitan. Sering kita berkata apalah arti sebuah nama, tetapi nama itu ada juga maknanya. Coba Bapak Ibu nama Yesus itu diubah dengan nama lain, sudah nggak ada maknanya tuh. Walaupun pribadinya mungkin sama, karena makna nama Yesus itu Allah juru selamat atau menyelamatkan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yabes. Nah kalau kita baca di pasal yang keempat itu adalah sebetulnya itu silsilah. Dia itu ternyata keturunan Yehuda. Kalau kita baca judul yang diberikan oleh lembaga Alkitab, keturunan Yehuda dari cabang lain. Dan nama ini muncul hanya bagian ini saja, di 2 ayat itu saja di dalam Alkitab. Nama itu tiba-tiba saja muncul dan setelah itu menghilang, tidak membekas sama sekali. Tetapi yang berkesan di situ adalah bahwa Yabes itu adalah orang biasa. Dia bukan keturunan imam karena bukan dari suku Lewi, tapi juga bukan seorang nabi. Hanya orang biasa, orang awam. Hanya dia keturunan Yehuda, tetapi orang awam. Namanya tidak banyak dikenal, tidak banyak disebut, hanya ada pada 2 ayat itu. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, bahwa dia memiliki iman yang kuat, dia berdoa. Dikatakan tadi di ayat yang ke ayat 10, Yabes berseru kepada Allah Israel, tapi dia berdoa kepada Allah. Dia tahu latar belakang dirinya, dia tahu bahwa sebutan untuk dirinya itu tidak enak, tidak elok, tidak sedap, tetapi dia tetap memiliki iman, dia tidak mau tetap tinggal di dalam keadaan embel-embel nama yang disebut, yaitu Yabes, kesakitan. Jadi dia berseru, dia berdoa kepada Allah Israel. Di sana disebut dia berseru, dia berdoa. Apakah ini karena namanya memang kesakitan sehingga memacu dia untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, mau mengubah nasibnya, mau mengubah dirinya supaya dia tidak hidup di dalam kesakitan sesuai dengan namanya. Dan isi doanya itu doa yang sederhana, doa yang singkat, doa yang biasa-biasa saja, terasanya tidak indah, pendek-pendek saja, tidak banyak bunga-bunganya, tidak berpuisi-puisi segala. Tadi kita lihat doanya apa katanya. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertaiku dan melindungi aku daripada malapetaka dan seterusnya. Singkat, pendek, tidak indah. Isi dari doanya adalah kiranya engkau memberkati aku. Karena coba Bapak Ibu bayangkan namanya kesakitan. Nah itu jauh dari kata berkat. Siapapun yang sakit tidak akan merasa diberkati kalau sakit terus menerus. Ya, siapapun yang merasa kesakitan, tetapi dia mengatakan kiranya engkau memberkati aku, bertolak belakang dengan namaku. Itu yang pertama. Yang kedua, memperluas daerahku. Ini adalah bagian wilayah tanah, lingkungan.
Jadi memperluas wilayahku. Jangan aku tinggal di tempat yang sempit, tetapi biarlah semakin luas daerahku, semakin luas tempat tinggalku, semakin luas kebunku, ladangku, sawahku, dan seterusnya bagi kita zaman sekarang ini. Atau pekerjaanku dan seterusnya. Lalu menyertai aku. Dan seterus berikutnya yang keempat adalah melindungi aku dari malapetaka supaya tidak sakit, kesakitan. Karena memang namanya itu artinya kesakitan. Jadi permintaannya itu adalah permintaan yang semua bertolak belakang dengan namanya, yaitu Yabes, kesakitan. Yang dia minta itu semua adalah menjadi kontra dari kata kesakitan. Dan Alkitab mengatakan doanya itu dijawab oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang doa kita tidak perlu juga panjang-panjang, tidak perlu juga indah-indah. Yang penting adalah iman, karena di situ tadi dikatakan berseru itu tentu lebih dari sekadar kata-kata doa. Ada suatu semacam tekanan yang terdorong dari dalam hatinya untuk berdoa kepada Tuhan, supaya dia betul-betul bisa lepas dari makna nama yang melekat pada nama itu sendiri. Dan Tuhan mendengar doanya. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita lihat di sini? Dia tidak mau terpengaruh dengan apapun itu masa lalunya. Yang dia inginkan adalah bahwa Tuhan bekerja. Dia tidak mau terpengaruh walaupun namanya itu dicap jelek, dicap tidak baik, dicap tidak menyenangkan. Dia memandang kepada Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mengubah nasibnya. Dan Tuhan mengubah nasibnya. Jadi mari kita doakan anak-anak kita supaya nasibnya lebih baik dari nasib kita semua. Biar Tuhan yang mengubah nasibnya. Tidak salah kita mendoakan kesejahteraan bagi anak-anak kita. Dan Bapak Ibu lihat tadi apa yang dikatakan di ayat yang ke-9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Walaupun namanya konotasinya buruk dan jelek, tetapi karena dia berseru kepada nama Tuhan, supaya nama jeleknya itu kemudian berubah menjadi sesuatu yang hebat. Dan dia berseru dengan iman yang teguh, maka kemudian berhasil. Katanya, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya itu namanya tidak buruk, tidak jelek, tidak seburuk dia namanya. Tetapi kemudian walaupun nama dia kesakitan, tetapi dia lebih mulia dari orang-orang lain. Ini adalah karena iman. Namanya jelek, namanya buruk, konotasinya negatif. Tetapi karena dia berserah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan mengubah. Namanya tetap nama kesakitan. Tetapi sekarang di dalam kehidupannya dipenuhi dengan kelimpahan. Kebahagiaan bukan lagi kesakitan. Siapa yang mengerjakan itu semua? Tuhan. Kenapa Tuhan bisa bekerja? Karena imannya. Karena seruannya didengar oleh Tuhan. Jadi anak-anak kami, kita semua, mari kita terus berseru kepada Tuhan. Siapapun nama kita, seburuk apapun masa lalu kita, sejelek apapun, itu tidak bisa mengikat kita. Kalau kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan membalikkan keadaan. Tuhan akan mengubah segala sesuatunya menjadi lebih baik, lebih indah. Siapapun kita, bagaimanapun latar belakang kita. Yabes yang latar belakangnya lahir dalam kesakitan, ibunya lahir dalam kesakitan. Sehingga namanya menjadi Yabes. Tetapi kemudian Alkitab mengatakan, dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Anak-anak kami mau lebih dimuliakan daripada orang lain? Halo? Mau lebih dimuliakan daripada orang lain? Berserulah. Seriuslah. Bertekunlah di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan mengangkatnya. Sama seperti Yabes. Walaupun masa lalunya dikatakan buruk karena kelahirannya, tetapi Tuhan mengubah itu semua. Itu adalah Yabes. Tapi Yabes ini bukanlah orang yang
berarti juga tidak bekerja. Dia tetap berupaya. Dia tetap melakukan bagian-bagian yang bisa dia lakukan. Tetapi dia tetap berserah dan berseru kepada nama Tuhan. Jadi doa harus juga disertai oleh usaha, oleh pekerjaan, oleh upaya. Karena demikianlah Tuhan menciptakan manusia. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, maka Tuhan berkata, usahakanlah taman di mana engkau tinggal. Artinya bahwa Tuhan memang menginginkan manusia itu berusaha, bekerja, walaupun segala sesuatunya sudah cukup. Karena pada zaman Adam dan Hawa itu semua sudah cukup. Tetapi Tuhan masih perintahkan, pelihara, rawatlah taman ini. Tuhan tidak katakan, sudah nikmati semua yang ada, kamu santai saja, tidur-tiduran saja, bermalasan-malasan saja. Enggak. Semua sudah cukup, semua sudah ada. Tuhan bilang, usahakan, rawatlah taman ini. Jadi demikian juga dengan kita. Yabes juga demikian pandangannya, bahwa dia harus bekerja, bukan hanya berdoa. Yang pertama adalah Yabes, di mana doanya yang singkat, sederhana, dijawab oleh Tuhan. Doa yang to the point, jawab oleh Tuhan. Yang kedua, saya akan membawa kita kepada 2 Raja-Raja pasal yang ke-13. 2 Raja-Raja pasal yang ke-13 ayat 14 sampai dengan 21. Ya, saya akan membaca, saya sudah ketik di sini. Nah, bagian ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikisahkan bahwa ada seorang yang bernama Nabi Elisa, dia sakit. Dan penyakit itu kemudian dibiarkan oleh Tuhan sampai dia mati. Ya, 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14 sampai dengan 21. Saya baca. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambilnya busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu berkatalah, ya ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya, setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian dia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi dikatakan bahwa Elisa itu sakit. Dan arti nama dari Elisa itu adalah Allahku adalah keselamatan. Berbeda jauh dengan nama Yabes. Yabes tadi artinya kesakitan. Elisa itu artinya Allah adalah Allahku adalah keselamatan. Tetapi Bapak Ibu coba perhatikan baik-baik. Tadi dikatakan ketika dia sakit, sakit itulah membawa dia kepada kematian. Kenapa dia tidak sembuh? Apakah dia tidak berdoa kepada Tuhan? Apakah dia tidak berseru kepada Tuhan? Saya yakin Elisa tidak mungkin tidak berseru kepada Tuhan. Walaupun perkataan saya ini adalah spekulasi. Karena Alkitab tidak mencatat, tidak mengatakan bahwa dia berseru kepada Tuhan. Tetapi saya yakin dia berseru kepada Tuhan. Tetapi dia tidak sembuh. Penyakit itu membawa kepada kematian.
arti namanya bagus. Tetapi ketika dia mengalami satu masalah, yaitu penyakit, tetapi dia tidak sembuh. Padahal kalau kita melihat di dalam Alkitab, katakanlah di 2 Raja-Raja 4 ayat 32, dijelaskan begini, dan ketika Elisa masuk ke rumah ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan, perhatikan, berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu serta telapak tangannya di atas telapak tangan itu, dan karena ia meniarap di atas anak itu maka menjadi panaslah badan anak itu. Ayat 35, sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu ke sana kemari, dan rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya, hidup lagi. Dia berseru, dia berdoa kepada Tuhan. Orang lain didoakan oleh dia sembuh, bangkit dari kematian. Itu satu contoh. Contoh yang kedua, kita lihat 2 Raja-Raja, masih 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42, mulai 42. Datanglah seorang dari Baal Selisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berikanlah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayan itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu perhatikan ini. Tuhan memakai dia melakukan mujizat-mujizat. Orang mati sembuh. Ada makanan kemudian digandakan, sama seperti yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus, walaupun jauh lebih dahsyat tentu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena apa yang dilakukan oleh Elisa itu adalah firman Tuhan, Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan Yesus yang perintahkan langsung. Dan terjadilah penggandaan sampai 100 orang itu kemudian kenyang dengan makanan dan bahkan sisa. Tetapi dia sendiri tidak sembuh dari penyakitnya. Masih ada cerita-cerita lain bagaimana Naaman kemudian sembuh karena disuruh dia mandi di sungai, celupkan dirimu katanya sekian kali, dia sembuh orang itu. Tetapi dirinya sendiri tidak sembuh. Apakah Elisa tidak berdoa kepada Tuhan? Saya yakin dia pasti berdoa kepada Tuhan. Orang lain saja dia doakan, masa dirinya sendiri tidak? Tetapi dia tidak sembuh. Tapi apa yang terjadi pada waktu dia sakit? Bapak Ibu perhatikan tadi, ada berkat yang membawa kemenangan. Tadi ketika raja itu datang, dia berseru, Tuhan, Tuhan, katanya kereta Israel. Bawa ke sini ya, taung panahmu, bawa, diletakkan di tangannya. Tembakkan, ini adalah panah kemenangan. Dan itu panah membawa panah kemenangan bagi raja ini. Kuasa Tuhan tetap bekerja di dalam dirinya, walaupun dia sakit, dia berbaring, tidak berdaya, tidak sembuh. Tetapi kuasa Tuhan bekerja di dalam dan melalui dirinya. Sehingga apa yang dia katakan itu terjadi. Panah kemenangan, kata itu menjadi panah kemenangan. Dalam keadaan sakit itu, ternyata Tuhan terus bekerja, terus memakai dia. Dia memang tidak sembuh, tetapi Tuhan tetap memakai dia. Lalu peristiwa apa lagi? Ya, saya percepat saja, ini 4 lembar, kalau 1 lembar 15 menit, bisa 1 jam kita nanti mendengarkan. Nah Bapak Ibu coba perhatikan bagian yang berikut. Tadi kita sudah baca di ayat 21. Bahwa tadi dikatakan ketika gerombolan Moab datang masuk ke negeri itu,
Maka ada orang yang sedang mengusung mayat, mau dibawa ke kuburan, tetapi karena orang itu takut dengan orang-orang Moab, dilemparkan saja mayat itu, ternyata masuk ke dalam kuburnya. Ya karena kubur dulu gua, kubur Elisa, sudah tinggal tulang belulang. Dan mayat itu jadi apa tadi? Hidup lagi. Padahal dia tadi mati karena sakit. Tapi tulangnya saja disentuh oleh orang mati, jadi hidup gitu ya. Masih dipakai Tuhan, walaupun sudah mati. Nabi Elisa. Kadang kita memang tidak habis pikir. Bagaimana Tuhan, kok Tuhan tidak menyembuhkan dia? Kok Tuhan membiarkan orang ini begini saja? Kok Tuhan membiarkan dia sampai mati? Tetapi kenyataannya adalah bahwa setelah mati pun masih ada mujizat lewat tulangnya. Luar biasa bukan? Tuhan tetap memakai. Tuhan tetap bekerja. Ya kita mungkin bisa saja sakit mati. Memang kita tidak disentuh orang jenazah kita dan orang itu menjadi hidup, tidak. Tetapi karya-karya kita itu bisa menghidupkan orang. Ya perbuatan-perbuatan masa lalu kita itu bisa membangkitkan semangat orang. Menginspirasi orang. Coba Bapak Ibu perhatikan tokoh-tokoh yang terkenal. Ketika kita membaca kisah-kisahnya, maka kisahnya itu bisa menyemangati kita ulang. Padahal mereka itu sudah meninggal, sudah mati. Tetapi kisah-kisahnya itu membangkitkan semangat kita, membuat kita kembali bisa bergairah. Tuhan tetap memakai. Walaupun Elisa seorang nabi yang besar, nabi yang melakukan begitu banyak mujizat, tetapi dia tidak kunjung sembuh dari penyakitnya. Tapi pada waktu dia sakit, Tuhan tetap memakai dia. Dan bahkan setelah menjadi tulang belulang, Tuhan masih tetap memakai dia. Jadi bagaimanapun keadaan kita, sebenarnya adalah Tuhan mau memakai semua situasi itu. Tuhan mau memakai semua keadaan itu, agar kita tetap bisa menjadi berkat, agar kita tetap bisa membawa dampak yang positif bagi lingkungan di sekitar kita. Jadi kita bukan hanya hidup sama seperti Yabes, tetapi di satu sisi kita bisa juga hidup di luar situasi seperti yang dialami oleh Yabes. Namun Tuhan tetap memakai kita menjadi alat-alatnya. Tadi saya terkesan juga dengan kesaksian dari Ibu Mai. Saya juga tidak bisa membayangkan kadang-kadang bagaimana sudah dalam keadaan yang sulit, ya, dalam keadaan yang tidak menyenangkan, ada tawaran pelayanan, tetapi tanpa mendapatkan imbalan apapun. Tapi itulah memang hamba Tuhan mestilah begitu, siap dalam keadaan ini. Tetapi Tuhan akan terus bekerja. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya juga sebetulnya bingung. Ya. Beberapa hari yang lalu Tuhan, saya bingung, saya hitung-hitung uang saya. Aduh ini buat persembahan ke gereja juga sudah nggak bisa ini kalau sudah begini ceritanya. Itu dalam benak saya sudah hitung-hitung, tinggal sekian. Tapi saya nggak ngomong ke istri, nggak ngomong ke siapa-siapa. Saya hanya hitung-hitung saja. Tiba-tiba selesai kerja saya buka HP, ada orang transfer sekian, oh udah cukup lah gitu ya. Ternyata Arya butuh, tiba-tiba butuh 150.000. Kalau tidak, ya gimana itu mengatasinya semua. Tetapi Tuhan membuka jalan. Saya tidak kasih tahu siapapun. Ya tahu-tahu ada aja yang transfer. Memang orang yang saya kenal. Tetapi saya tidak pernah cerita kepada orang itu bahwa saya butuh. Saya tidak pernah cerita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan itu punya caranya. Ya. Dia menyalurkan berkatnya dengan caranya. Jadi ya udahlah, tenang sajalah ya Bu, Ibu Maya, tenang sajalah, biarkan Tuhan yang ngatur semua. Kita melayani dengan serius, melayani dengan harus memang melayani Tuhan, harus rela berkorban. Itu namanya melayani. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu itu sama dengan bekerja. Makanya ada teman saya bilang waktu itu, rekan saya ini bukan pelayan, saya bekerja katanya. Padahal itu melayani sebenarnya. Dia tidak mau itu disebut melayani karena diupah gitu. Dia itu saya bekerja. Saudara-saudara, melayani. Kita melayani Tuhan. Walaupun kadang-kadang apa yang kita harapkan tidak terwujud. Sama seperti yang dialami tadi oleh Nabi Elisa. Dia mau kesembuhan,
tapi dia tidak sembuh. Bahkan dia kemudian mati. Namun dia tetap bisa menjadi berkat. Dia tetap dipakai oleh Tuhan. Dia tetap melayani Tuhan. Dia tidak menolak. Ketika datang raja itu mengeluh, dia bilang, mana panahmu? Panah ini akan menjadi anak panah berkat. Dia tidak mengeluh. Kamu datang lagi, saya lagi sakit-sakitan. Kamu hanya peduli dengan kerajaanmu. Enggak begitu ya. Tapi dia tetap menjadi saluran berkat. Ini luar biasa Bapak Ibu. Inilah hamba Tuhan. Tidak mengasihani diri, tidak menangisi diri, tetapi tetap menjadi saluran berkat. Bahkan ketika seharusnya kita merasa dia tidak menjadi saluran berkat. Saya, ya ini Pak Purnawan nih, dosen Tiranus, saya terkesan waktu itu dia baru operasi masang ring jantung gitu. Kalau saya tidak salah 2 hari sebelumnya. Lalu saya ketemu dia, kemana Pak? Saya bilang, oh ya mau ngantar mahasiswa ke atas katanya, ke vihara Buddha yang ada di Parongpong itu. Ada tugas mahasiswa. Loh, Bapak kan baru operasi kemarin. Apa enggak sakit? Ah, sedikit lah enggak apa-apa. Lah, dia bawa mahasiswa pakai mobil, dia yang nyetir. Aduh, saya bingung nih. Baru operasi 2 hari yang lalu, operasi masang ring jantung. Dia langsung nyetir bawa mahasiswa untuk apa itu? Semacam penelitian atau semacam studi banding di vihara. Saya pikir inilah hamba Tuhan. Tidak mengasihani diri. Dia tetap menjadi berkat. Bahkan di tengah-tengah dia masih dalam keadaan kesulitan. Itulah hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap bersemangat. Karena kita ini semua adalah hamba Tuhan. Tidak ada yang tidak ada hamba Tuhan di sini. Siapapun kita, semua kita hamba Tuhan. Bukan hanya saya yang berkhotbah di sini, bukan hanya Pak Saud, tapi siapapun kita, kita semua orang-orang yang mengabdikan diri kita kepada Tuhan, dan tidak ada kesempatan bagi kita mengasihani diri sehingga kita tidak mau terlibat dalam pelayanan. Dalam keadaan pun apapun kita terus harus menjadi berkat. Karena ketika kita sukar sekalipun sama seperti Nabi Elisa, Tuhan ingin memakai kita. Tuhan ingin memakai kita. Yang kedua adalah Elisa. Yang ketiga, saya akan mengajak kita membaca 2 Korintus pasal yang ke-12. Ini istilah duri dalam daging. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu undur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turut menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada disebut di sana duri dalam daging. Memang ini latar belakangnya tentang tadi penyataan-penyataan. Karena sebelumnya dikatakan dia melihat seorang naik ke Firdaus, dan supaya tidak angkuh katanya, maka Tuhan memberikan duri dalam daging. Nah, duri dalam daging ini ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan itu adalah menafsirkan adalah kelemahan fisik. Ada yang mengatakan mungkin dia sakit mata. Ada yang mengatakan mungkin dia epilepsi dan seterusnya. Ada juga yang mengatakan adalah karena ada begitu banyak masalah yang dihadapi dalam pelayanan. Tapi juga ada yang mengatakan dia sedang menghadapi guru-guru palsu yang menentang Paulus. Kalau kita dibaca di 2 Korintus pasal 11 ayat 13 sampai 15, ada dikatakan di sana bahwa iblis menyamar seperti malaikat terang. Utusan-utusannya itulah utusan-utusan yang mewakili iblis. Mereka itu adalah rasul-rasul palsu, dikatakan oleh Paulus.
Pokoknya adalah bahwa ada sesuatu tekanan di dalam hidupnya. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, cukuplah sudah kasih karuniaku padamu. 3 kali dia berdoa dan jawabannya hanya itu. Cukuplah sudah kasih karuniaku padamu. Artinya apa? Kasih karuniaku saja sudah cukup bagimu. Itu sudah cukup, itu sudah melebihi dari segala persoalan hidupmu. Karena memang orang Kristen itu mestinya hidup dari kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itu cukup bagi kita untuk hidup. Apapun persoalan kita. Apapun masalah yang sedang kita pergumulkan. Jadi ada duri dalam daging. Mungkin ini sangat menyesakkan, sangat menyakitkan, sangat menyulitkan, sangat menghambat. Menjadi tantangan yang sangat besar. Dan Paulus berdoa supaya Tuhan melepaskan semua itu dari dalam dirinya. Dan Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi Tuhan mau katakan, lihat saja kasih karuniaku. Dan engkau akan berjalan di dalam kasih karunia itu. Dan kasih karunia itu yang akan membuat engkau mampu melewati semua tantangan hidupmu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Itu dikatakan di ayat yang ke-9. Karena apa dikatakan di situ? Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kenapa kadang kuasa Tuhan seperti tidak bekerja di dalam diri kita? Karena kita sudah memiliki segala-galanya. Sehingga kita tidak lagi berserah, tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Mungkin kita sudah memiliki ilmu yang sangat tinggi. Dan ketika kita mau berkhotbah, barangkali kita tidak perlu lagi mempersiapkan diri, tidak lagi menggumuli dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Toh ilmu saya sudah banyak. Maka di situ kuasa Tuhan tidak akan bekerja lagi dengan sempurna. Ketika kita merasa sudah mampu, sudah sanggup, sudah terbiasa dan mahir, dan kita cenderung mengandalkan kekuatan kita, maka di situ kasih karunia Tuhan tidak lagi bekerja, kuasanya tidak akan lagi menjadi nyata. Karena Tuhan akan memakai orang-orang yang merasa dirinya sangat lemah dan terbatas dan membuat dia berserah, bergantung penuh kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja dengan kuasa yang luar biasa pada orang-orang yang sungguh-sungguh berserah dan merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu di dalam melayani Tuhan dan di dalam menjalani kehidupannya. Dan jujur kita ini semua orang yang biasa-biasa saja. Dan kasih karunia Tuhan cukup bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Apakah ada di antara kita tidak pernah tidak makan? Pasti semua tiap hari cukup makan. Walaupun hitung-hitungan kadang-kadang bingung bagaimana belanjanya ini, bagaimana belanjanya itu. Mencari yang paling murah, tawar-menawar. Kadang harga 50 perak pun kita pertaruhkan untuk jalan kaki agak jauh. Gitu ya. Tapi Tuhan tetap pelihara hidup kita. Nah cukuplah kasih karuniaku. 3 kali dia berdoa. Lalu kalau kita melihat dia yang ke-7 apa katanya? Ayat yang ke-7. Supaya aku jangan meninggikan diri. Dan itu diulangi lagi 2 kali. Supaya aku jangan meninggikan diri. Karena memang kalau tidak ada batas-batasan di dalam diri kita, tidak ada satu tantangan, tidak ada satu kekurangan di dalam diri kita, maka kita akan cenderung angkuh, cenderung menjadi sombong, merasa kita orang yang paling hebat, yang paling layak menjadi seorang yang dihargai, dihormati, menjadi orang paling layak menyampaikan firman Tuhan, menjadi paling layak mainkan musik, menjadi paling layak untuk memimpin pujian dan seterusnya. Kita akan angkuh. Tetapi ketika kita menyadari kita memiliki kekurangan, memiliki kelemahan, dengan demikian kita berserah diri kepada Tuhan, membuat kita mau tidak mau tunduk di hadapannya. Dan pada waktu kita merasa lemah inilah kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Karena itu ya siapa yang, ayo pimpin pujian, mulai saja gitu ya. Ayolah gitu. Ya silakan saja, mulai saja. Kalau ada kesempatan ya kenapa
tidak dilakukan. Ya, yang penting kan kita tidak borong semua. Kita yang main musik, kita yang nyanyi, kita yang enggak ya. Ya bagi-bagi gitu ya. Tuhan akan bekerja. Saya berharap sebetulnya Natalia itu jadi pemimpin pujian gitu ya. Tapi sebelah sini terus ya, sekali-sekali di sinilah gitu ya. Dia sudah lama kan di sana ya, masa nggak agak ketinggalan sedikit gitu. Ya saudara, semua kita mau dipakai oleh Tuhan. Kita punya kelemahan, ya. Punya keterbatasan, ya. Tapi Tuhan bilang, cukup kasih karunia. Yang penting kita mau berserah kepada Tuhan. Nah jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa ada masalah-masalah yang timbul, dan masalah itu kita tidak dapat atasi, supaya kita belajar merendahkan diri, jangan meninggikan diri, belajar untuk tunduk takluk di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja. Yang keempat, lalu apa menjadi reaksi Paulus? Kita lihat di ayat yang ke-9. Paulus mengatakan begini, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dia punya kelebihan, betul. Dia cerdas, ya. Dia orang yang semangat dan ambisi melayani Tuhan, iya. Tetapi dia bilang, aku lebih senang di dalam kelemahanku, bukan dalam semua prestasiku. Aku lebih senang dalam segala kekurangan yang ada ini. Karena melalui kekurangan yang ada itulah, maka katanya tadi, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kuasa Tuhan menjadi sempurna. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kuasa, kalau kita mau kuasa Kristus menaungi kita, maka biarlah kita terus belajar bahwa kita ada orang lemah, orang yang tidak mampu, tidak berdaya. Maka kuasa Tuhan akan bekerja dengan sempurna melalui pelayanan kita, dan bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita. Saya tadi sudah katakan, kadang karena kita sudah mahir, sudah terbiasa, kita tidak lagi belajar mengandalkan Tuhan. Padahal ketika kita mahir dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pasti akan membuka lagi hal yang lebih hebat dari apa yang sudah pernah kita tahu. Karena Tuhan itulah sumber dari segala pengetahuan. Jadi tidak ada batas-batas bagi kita, saya sudah mampu dalam bidang ini. Tidak, Tuhan masih bisa mengembangkan itu jauh lebih dari apa yang kita sudah mampu. Bahkan mungkin kita akan menjadi seorang pencipta, karena kita berserah bergantung kepada Tuhan. Akan ada pemikiran-pemikiran brilian yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena itu apapun profesi kita, bukan hanya sebagai hamba Tuhan yang berkorban dan melayani di bidang lain, tetapi juga dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita, masih ada hal-hal yang bisa dibukakan oleh Tuhan, melampaui dari kebisaan kita, kebiasaan kita, kehebatan kita. Karena itu kita terus berserah kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu, apa yang kita mau lihat di sini? Paulus memang berdoa, dia seorang rasul yang besar. Tetapi jawaban doanya bertolak belakang dengan apa yang diharapkan. Tetapi justru melalui jawaban Tuhan itulah, maka Tuhan semakin memakai Paulus dengan lebih luar biasa lagi dalam hidupnya. Jadi kadang-kadang memang doa kita itu bisa bertolak belakang dengan apa yang kita minta. Tetapi justru kita akan melihat bahwa lewat peristiwa itulah, lewat jawaban itulah Tuhan bekerja sesuai dengan maksud dan tujuannya, supaya melalui peristiwa itu nama Tuhan semakin dimuliakan melalui kehidupan kita. Jadi jangan patah semangat, jangan putus asa. Kadang mungkin sama seperti Yabes, doanya semua dikabulkan, dia dimuliakan. Tapi juga bisa sama seperti Elia, dia sakit membawa kematian, tetapi dia tetap menjadi berkat. Bisa juga seperti Paulus, Tuhan jawab dengan jawaban yang bertolak belakang, tetapi dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Melalui peristiwa-peristiwa kehidupannya, kita bisa mengalami semua ini. Tetapi yang pasti bahwa di dalam semua itu Tuhan mau berkarya atas diri dan hidup kita masing-masing. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
kita harus melihat bahwa kita senantiasa harus hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi. Dan kita tidak bisa mengandalkan sesuatu, apalagi itu merupakan kemampuan atau kekuatan kita. Karena kita akan sedang tinggi hati pada waktu yang sama. Karena itu mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan bisa memakai kita secara maksimal. Bahkan Paulus tadi mengatakan dia bermegah justru atas kelemahannya. Karena lewat kelemahan itulah kemudian dia berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan memakai dia menjadi lebih luar biasa lagi. Dan menjadi pertanyaan bagi kita adalah sekarang, apakah yang menjadi kelemahanku? Apa yang menjadi kelemahan kita? Pasti kita semua tahu. Tetapi apakah kelemahan kita itu membuat kita semakin berserah kepada Tuhan? Tapi juga sembari berusaha? Atau kita tetap, ya sudahlah. Dan kita tidak mau lagi bergantung kepada Tuhan. Pertanyaan berikut, apakah kekuatan atau kelebihan kita? Apakah kelebihan kita ini juga kemudian membuat kita tidak lagi mau peduli kepada Tuhan? Kita merasa kita sudah mampu, kita sudah sanggup, kita tidak berserah lagi kepada Tuhan. Dan ini akan menjadi batu sandungan bagi kehidupan kita sendiri. Berikutnya, lalu bagaimana kita bersikap atas kelemahan kita masing-masing? Bagaimana kita menyikapi itu? Apakah kita diam dan tenang saja? Atau kita berusaha mengatasinya dengan mengandalkan Tuhan? Kitalah yang tahu. Tetapi kalau kita membaca dari firman Tuhan tadi, tentu kita sudah tahu arahnya. Ketika kita lemah, kita harusnya bagaimana? Dan kesimpulannya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjawab doa seseorang bukan berdasarkan jabatan dalam keagamaan. Itu adalah Yabes. Karena itu siapapun kita sama. Doa kita itu didengar oleh Tuhan. Yang penting di situ adalah kesungguhan, keseriusan, ketekunan. Dijawab oleh Tuhan. Bukan berdasarkan jabatan dalam keagamaan dan seterusnya. Yang berikutnya, jawaban doa kita bisa sesuai dengan yang kita harapkan, sama seperti Yabes, bisa juga tidak, sama seperti Rasul Paulus. Namun Tuhan tetap bekerja melalui semua pergumulan hidup kita. Dan melalui pergumulan hidup kita itu, Tuhan bekerja untuk kemuliaan-Nya. Ini harus kita pegang. Ketiga, bila Tuhan membiarkan kita di dalam pergumulan itu, artinya Tuhan ingin agar kita semakin mengandalkan-Nya, sehingga kuasa-Nya bekerja dengan sempurna di dalam diri kita. Jadi jangan putus asa, walaupun dalam kesulitan, Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena kita bisa hidup dan berjalan di dalam kasih karunia itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur karena kami sudah mendengar firman-Mu. Ada 3 contoh dari firman-Mu. Ada Yabes, ada Nabi Elisa, ada juga Rasul Paulus. Mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan memiliki 3 jawaban yang berbeda. Tapi kami bersyukur bahwa apapun jawaban-Mu, bahwa kasih karunia-Mu cukup untuk kami. Karena ketika kami lemah, kami menjadi kuat. Sebab di dalam kelemahan kami, ketika kami merendahkan diri di hadapan-Mu, di situ kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna sehingga Tuhan bisa memakai kami dan memampukan kami, menyanggupkan kami melewati sebuah tantangan hidup kami. Entah itu namanya duri dalam daging atau apapun itu, sesuai dengan firman-Mu. Sebagaimana Tuhan memampukan Rasul Paulus, sebagaimana Tuhan memampukan Nabi Elia menjalani kehidupan mereka di dalam kesulitan-kesulitan yang sedang mereka hadapi. Dan Tuhan pun mampu membuat kami melewati semua. Dan kami pun mampu kalau kami berserah total. Sesuai dengan firman-Mu tadi, cukuplah kasih karuniaku kepadamu.
Terima kasih Tuhan, hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kami semua, apa yang menjadi duri di dalam daging kami semua. Tetapi kami tahu pasti bahwa duri apapun itu, sebesar apa, sesakit apapun itu, seberat apapun itu, maka cukup kasih karunia-Mu saja yang kami andalkan. Kami belajar berserah diri secara total kepada Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Mungkin itu berhubungan dengan diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, masa depan mereka, pendidikan mereka, perubahan karakter mereka, moral mereka. Kami percaya ketika kami berserah diri kepadamu, Tuhan akan menolong, juga termasuk keuangan kami, ekonomi kami, sakit penyakit dalam tubuh kami, semua. Kami percaya bahwa Tuhan, kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu, kiranya menguatkan, meneguhkan kami semua, membuat kami terus berkobar-kobar di dalam Tuhan, karena kami tahu bahwa kami tidak sendiri, sebab Engkau selalu menyertai kami dalam semua kehidupan kami, bahkan di masa tersulit, tersukar, terpahit sekalipun. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih pada Pendeta Nelson Ginting atas kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan, dan Tuhan Yesus yang akan memberkati pelayanan Bapak dan juga keluarga Bapak. Dan berbahagialah kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kalau sebentar kita akan memberikan persembahan, saya memohon dengan kasih kepada Saudari Natalia untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk setiap berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman yang telah ditaburkan, berkati agar firman ini dapat menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Sebentar lagi juga Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan, agar Engkau memberkati kami, agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk pengabaran Injil-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati, dan kepada hambanya yang akan mengambil persembahan dipersilahkan, kita akan angkat pujian segalanya yang kumiliki. Menyampaikan warta, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Ibu Ros, monggo. Terima kasih Ibu Mei. Sebelum kita mendengarkan warta jemaat, terlebih dahulu terima kasih buat Pendeta Nelson yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita bersyukur ya, tadi saya sempat merenung ketika mendengarkan firman Tuhan. Dari beberapa contoh kehidupan yang ada di Alkitab, memang betul Bapak Ibu ya, yang saya alami ini. Sebetulnya dari kemarin itu saya mau menyaksikan cita kasih Tuhan, tapi sepertinya kurang pas gitu ya. Jadi ya sekarang saja tanda merespon dari firman Tuhan. Memang betul seperti apa yang disampaikan oleh Pak Nelson, bahwa ketika kita berserah, ketika kita percaya kepada kuasa Tuhan, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah, yang mau saya sampaikan ini, beberapa kali saya sering mengalami ya, ketika saya membutuhkan ini,
tiba-tiba Tuhan sediakan gitu ya. Ketika saya membutuhkan ini, tiba-tiba Tuhan sediakan. Kadang gitu ya, secara manusia saya tidak sabar gitu. Keinginan daging itu lebih ingin menonjol gitu. Tetapi saya teringat sabar. Waktu Tuhan itu waktu yang paling tepat gitu ya. Bahkan ketika kita harus mengeluarkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu dan Tuhan menyatakan kuasanya, kita mendapatkan secara gratis. Amin Bapak Ibu. Nah itu yang saya alami gitu ya. Betul, ketika kita berserah, ketika kita merasa tidak mampu, ketika kita merasa lemah dan percaya kepada kuasa Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya. Seperti itu. Ya, terima kasih kembali buat Pak Nelson, dan biarlah firman Tuhan ini merema dalam kehidupan kita ya. Sebentar kita akan mendengarkan warta jemaat, namun kita akan melihat dulu informasi persembahan minggu kemarin ya. Ya, persembahan sudah kita terima yaitu dengan jumlah 425.000. Terima kasih kepada jemaat yang sudah memberi. Tuhan Yesus memberkati. Next, selanjutnya. Nah, ini di bulan November ada 2 orang ibu ya, berurutan lagi. Lulusan alumni Tiranus, sudah lama kenal ya. Ternyata saya tanggal 14 November dengan Ibu Saud itu beriringan gitu ya Bu ya. Makanya waktu itu Ibu Saud bilang, Ibu Ros masih ingat nggak ketika kita makan-makan bikin nasi kuning di asrama di Tiranus? Masih, nah itulah juga ya. Nah kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami, khususnya saya dan Ibu Saud, sampai pada usia sekian tahun. Terima kasih. Selanjutnya. Nah, minggu depan kita akan memperhatikan siapa saja yang melayani Tuhan. Pengkhotbah yaitu Ibu Ade. Tetapi di sini ada pemimpin pujian yang baru lagi dari golongan bapak-bapak yaitu Pendeta Nelson. Singersnya Pak Saud, Pak Alex. Nah ini trio ya, trio bapak-bapak. Selain ada trio ibu-ibu, ya kita dukung ya, kita support bapak ibu supaya di usia yang sudah kepala 5 ini tidak lemah semangat dalam melayani Tuhan, tetapi semakin termotivasi, semakin semangat untuk melayani Tuhan. Dan pemain musiknya sudah ada di sini supaya kita tetap mempersiapkan untuk melayani minggu depan. Selanjutnya, nah jangan lupa juga ada khotbah di radio Cepi ya, yang selalu disampaikan oleh Pendeta Jopi Ratu pukul 6 sore hari Minggu. Silakan Bapak Ibu menyimak atau mendengarkan pemberitaan khotbah lewat radio oleh Bapak Yopi Ratu, Gembala Sidang kita. Selanjutnya, nah inilah pokok doa hari ini. Seperti biasa kita jangan jenuh-jenuh ya, jangan jemu-jemu untuk mendoakan bangsa negara Indonesia, Kota Bandung Raya, bahkan pemilu yang akan kita laksanakan tahun 2024, 2 bulan lagi ya. Ya sekitar 2 bulan lagi. Lalu bagaimana cuaca ekstrim, El Nino di wilayah Indonesia, Gereja Mesias Injili, dan seterusnya. Ya, kita bisa melihat sendiri. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa sama-sama sehati, sepikir untuk menaikkan doa syafaat kita. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau untuk kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Pada hari ini, pada saat ini kami masih bisa beribadah di tempat ini. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Sebagai rasa syukur kami ya Bapa, kami juga mau sehati berdoa buat bangsa dan negara kami. Bapa, Engkau tahu setiap keadaan bangsa dan negara kami. Begitu banyak masalah yang kami hadapi di dalamnya. Begitu banyak hal-hal yang terjadi bahkan di luar dugaan kami. Tetapi kami percaya Engkau mengasihi bangsa Indonesia. Engkau mengasihi dan merindukan setiap umat manusia di negara Indonesia ini mengalami hujan pertobatan dan mengalami keselamatan.
Tolonglah bangsa negara kami ya Tuhan di dalam menghadapi masalah dunia, terutama sehubungan dengan perang Israel dan Palestina yang terjadi ya Tuhan, berhubungan dengan perekonomian, politik, keamanan, bahkan berhubungan juga dengan masalah-masalah moral, kriminalitas. Tuhan tolonglah supaya di negara bangsa Indonesia ini kesatuan persatuan di dalam Bhinneka Tunggal Ika tetap terjalin, tetap terjaga, bahkan di dalam nilai-nilai Pancasila pun tetap dipertahankan, dijaga dan pelihara. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Tolonglah supaya gereja-gereja Tuhan senantiasa boleh menjadi gereja terang dan garam bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tolonglah gereja-gereja Tuhan supaya tetap memiliki hak mutlak untuk melaksanakan ibadah tanpa ada gangguan, tanpa ada intimidasi maupun ancaman. Dan biarlah setiap hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pengembalaan senantiasa terus memberikan pertumbuhan iman kepada jemaat yang dilayani melalui pengajaran-pengajaran, melalui khotbah-khotbah, maupun melalui apa yang bisa mereka lakukan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Bandung Raya sekitarnya supaya Tuhan memberkati setiap para pemimpin daerah, supaya Tuhan terus menolong program-program yang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan. Tuhan terus menolong pembangunan demi pembangunan, perekonomian supaya semakin bertumbuh, kemiskinan supaya berkurang ya Tuhan, bahkan pengangguran sekalipun. Tolonglah supaya kota Bandung juga menjadi kota Bandung yang kondusif, kota Bandung yang memperhatikan kesehatan, kebersihan, karena begitu banyak sampah yang masih menumpuk, begitu banyak orang-orang yang sakit ya Tuhan karena dampak sampah ini. Kami juga berdoa ya Tuhan supaya kota Bandung juga menjadi berkat bagi kota-kota yang lain. Oleh karena ada toleransi, kesatuan, dan kesadaran setiap orang-orang untuk semakin lebih lagi mengasihi, memperhatikan sesamanya ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja-gereja Tuhan yang ada di kota Bandung. Biarlah gereja-gereja Tuhan semakin bersatu padu, sehati sepikir untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Berani menyampaikan kebenaran di dalam firman-Mu ya Tuhan. Berani menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah masyarakat di mana mereka boleh tinggal. Kami juga berdoa ya Tuhan khususnya untuk gereja Metodis Injili, dimanapun gereja Metodis Injili berdiri, Tuhan juga membuat gereja ini menjadi gereja yang satu di dalam tubuh Kristus, gereja yang memiliki visi dan misi yang sama, gereja yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, walaupun di antara di dalamnya begitu banyak denominasi. Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana program Natal, khususnya Gereja Metodis Injili secara sinodal. Tuhan tolong yang akan direncanakan pada tanggal 9 Desember. Biarlah Tuhan yang menolong setiap panitia yang sudah terbentuk, biarlah Tuhan yang menolong tempat yang sudah ada dan cuaca yang mendukung, demikian juga keuangan, demikian juga apapun yang bisa kami persiapkan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati supaya pada waktunya nanti Natal secara gabungan ini bisa berjalan baik dan lancar, bahkan menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang hadir. Kami berdoa ya Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu tempat ini yang mengalami sakit, biarlah Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan secara total. Biarlah juga jemaat-jemaat yang sudah lama tidak hadir, Tuhan sentuh hati mereka, ingatkan kepada mereka untuk mereka memiliki kerinduan bersekutu tempat ini. Seandainya pun ya Tuhan mereka sudah bergereja tempat yang lain, biarlah iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah mereka semakin menyadari hanya di dalam Engkau ada jalan keluar bagi setiap masalah dan pergumulan, dan hanya Engkaulah satu-satunya juru selamat pribadi bagi kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan buat Ibu Ros, buat Ibu Saud yang berulang tahun di dalam bulan November. Terima kasih Tuhan yang terus memelihara kehidupan mereka, Tuhan yang terus menolong, bahkan ketika dalam kelemahan Tuhan memberikan kekuatan, ketika dalam sakit Tuhan memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapak buat
penyertaan, pemeliharaan, dan kesetiaan Tuhan kepada kedua ibu ini. Kami berdoa buat keluarga Ibu Lili, Tuhan berkati usaha mereka. Tuhan pulihkan setiap keadaan mereka. Biarlah mereka semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan semakin mengalami kuasa Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat keluarga Pak Yopi. Tuhan terus memberikan kekuatan kepada mereka, kepada Ibu Yani. Tuhan terus memberikan kepada mereka sebagai alat kemuliaan Tuhan ketika mereka melayani Tuhan, ketika mereka berada dimanapun. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan memberkati, Tuhan yang menguatkan di masa tuanya supaya tetap memiliki semangat di dalam melayani Tuhan kemanapun Tuhan utus. Kami berdoa ya Tuhan buat Pak Alex yang dalam proses pemulihan sakitnya mengenai jantung. Biarlah Tuhan yang terus menolong beliau, semakin menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan pribadinya ya Tuhan. Tuhan berkati keluarganya. Tuhan yang tahu rancangan-Mu yang terbaik bagi Pak Alex. Tuhan pakai dia di dalam sebagai dosen maupun guru agama yang baru. Tuhan bukakan jalan setiap dalam pergumulannya. Terima kasih Bapak, begitu banyak doa-doa yang kami naikkan kepada Engkau, bahkan pergumulan kami, dan Engkau lebih tahu apa yang kami inginkan, apa yang kami harapkan, apa yang kami citakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa-doa ini. Amin. Saya serahkan kepada Pak Nelson. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita mengakukan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan enam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita pulang, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian. Diberkatilah kesehatannya, diberkatilah rumah tangganya, diberkatilah pekerjaannya, diberkatilah pendidikannya, diberkatilah usahanya, diberkatilah pelayanannya, diberkatilah ketika meninggalkan rumah, diberkatilah sampai tiba kembali di rumah dengan selamat, diberkatilah di mana-mana. Dan biarlah kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, dan berkat pemeliharaan dari Dia sempurna, dan Roh Kudus kiranya memberikan kekuatan, semangat penghiburan dan hikmat, dan juga biarlah kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, di dalam menjalani kehidupan dan semua tantangannya. Biarlah kekuatan baru, semangat baru, dan sukacita baru melimpah terus-menerus tanpa henti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha. Amin. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya
kami terus percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami, Kau senantiasa tidak pernah meninggalkan kami dan Kau tetap setia untuk menyertai kami kemanapun kami melangkah Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau ibadah pagi hari ini boleh berjalan lancar surut dengan kehendak-Mu, dan biar kiranya apa yang kami lakukan di pagi hari ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kalau sebentar kami akan menikmati sedikit dari berkat-Mu Tuhan yang telah disediakan anak-anak-Mu, Tuhan kiranya Kau memberkati setiap makanan minuman yang akan kami nikmati Tuhan, dan berkati juga setiap orang-orang yang berkekurangan di luar sana Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka sama seperti Engkau memberkati kehidupan kami Tuhan. Dan juga saat nanti kami akan kembali pulang, kiranya Kau menyertai perjalanan pulang kami kemanapun kami tuju Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Selamat Bapak Ibu dimanapun berada, jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.